Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab sore hari ini. Karena itu mari siapkan hati kita bersama-sama untuk kita datang dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih buat setiap anugerah dan kasih setiamu dalam hidup kami. Hari ini kami boleh ada semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Karena itu kami bersama-sama mau bersepakat, menyatukan hati kami, menyatukan suara kami dan mengangkat tinggi nama-Mu lewat pujian dan ucapan syukur kami Tuhan. Sebab kami percaya ada mujizat dalam ucapan syukur yang kami naikkan. Ada kuasa dalam puji-pujian yang kami berikan kepadamu. Karena kami percaya Tuhan, kasih-Mu hebat atas hidup kami. Kuasa-Mu dahsyat dalam hidup kami. Karena itu kami bersama-sama mau bersorak-sorai, sebab Tuhan sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami tinggikan Engkau di atas segala-galanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bersyukurlah sebab Tuhan kita baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Gunung dan di dalam samudra, oh tanganku
percaya Engkau sungguh baik dan dahsyat dalam hidup kami. Sebab itu lebih lagi kami mau menaikkan syukur kami. Sebab Tuhan adalah hakim yang adil. Darimulah umat-Mu menerima keadilan yang sejati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Engkau dalam hidup kami. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan
Mari Bapak Ibu Saudara, kita ambil waktu sejenak untuk kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Apa yang kau alami hari-hari ini, Tuhan tidak pernah tutup mata. Apa yang engkau hadapi, tantangan, air mata, kesesakan, Dia ada di sana untuk memegang tanganmu dan menuntun engkau melangkah di jalan yang harus dilalui. Karena itu sore hari ini mari naikkan syukur yang terbaik dari hatimu, yang lewat ucapan lidah yang memuliakan namanya. Sebab Dia tahu dan Dia melihat, Dia tidak tinggal diam. Nantikanlah, pertolongannya sedang datang kepadamu. Nantikanlah Tuhan, kekuatannya sedang dilimpahkan atas hidupmu. Dan nantikanlah Tuhan, mujizatnya pasti terjadi dalam hidup. Mari sekali lagi angkat hati dan suaramu. Yang terbaik mari kita katakan, puji syukur hanya bagimu ya Allah yang hidup. Haleluya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Oh kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Bersyukur sore hari ini ya Tuhan, Kau kembali memberi kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan Engkau, dan juga belajar di kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa, yang terus akan merubah hidup kami menjadi umat-Mu yang kuat, yang perkasa, dan layak untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Roh Kudus, ajar setiap kami, baik hamba-Mu yang Kau pakai, urapi hamba-Mu Tuhan, supaya hamba-Mu bisa menjelaskan firman-Mu dengan jelas. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk belajar dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, sore hari ini kita kembali oleh kemurahan Tuhan untuk bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Nah, saudara-saudara, kita masih belajar tentang topik yang penting, yaitu pengajaran Tuhan Yesus tentang keuangan. Kalau kita mempelajari Alkitab, sekali lagi kita menemukan ada begitu banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang uang atau harta kekayaan. Bahkan ada satu orang ahli Alkitab menyebutkan lebih dari 2000 ayat di dalam Alkitab itu menjelaskan tentang uang kekayaan. Dari sini saja kita bisa menemukan bagaimana kita sebagai orang Kristen betul-betul harus hidup benar, berkenan kepada Tuhan, terutama dalam kaitan dengan keuangan. 2 minggu yang lalu, kalau Bapak Ibu bersama-sama dengan saya belajar kebenaran firman Tuhan, dalam minggu pertama, minggu kedua, dan juga minggu ketiga ini, di dalam kaitan dengan kita belajar tentang pengajaran Tuhan Yesus tentang keuangan, kita masih belajar hal keuangan, hal harta dalam perjanjian lama. Kenapa saya perlu menjelaskan ini lebih dulu sebagai sebuah pendahuluan sebelum kita masuk ke dalam pengajaran Tuhan Yesus yang sesungguhnya nanti. Mudah-mudahan 2 minggu yang akan datang kita akan mulai bagaimana kita mendalami pengajaran Tuhan Yesus tentang keuangan yang begitu banyak. Kita perlu mengerti supaya kita tahu bahwa pada dasarnya kebenaran-kebenaran tentang uang, tentang harta, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu tidak saling bertentangan, saling melengkapi satu sama lain. Sehingga kalau kita mau belajar tentang hal keuangan, kita harus tahu bahwa Alkitab secara konsisten menjelaskan secara jelas, panjang lebar, sangat mendalam berkaitan dengan keuangan. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara 2 minggu yang lalu bersama dengan saya, kita sudah belajar, saya coba sedikit mengingatkan sebagai sebuah ringkasan sebelum kita melanjutkan hari ini, yaitu di dalam dosa kebenaran yang lalu kita sudah belajar, manusia telah salah dalam bersikap terhadap keuangan dan kekayaan. Yaitu apa? Menjadikan uang dan kekayaan itu sebagai Allah. Manusia begitu terikat. Bahkan bukan hanya terjadi kepada orang-orang yang memang jelas-jelas tidak benar, tapi juga dengan orang benar. Kita sudah belajar tentang istri Lot, di mana dia adalah bagian dari orang benar, tapi akhir hidupnya begitu tragis, ironis. Orang benar, tapi menjadi tiang garam. Ini sebuah peringatan yang tetap relevan untuk setiap kita, termasuk jemaat, termasuk orang-orang benar di akhir zaman. Bahwa ini bisa juga terjadi dalam hidup kita. Dan kalau kita juga belajar bentuk-bentuk daripada keterikatan akan uang, yaitu hal-hal yang tidak benar yang dilakukan. Itu adalah judi, riba atau rente, dan orang yang hidupnya tidak benar berkaitan dengan keuangan biasanya itu memiliki sikap kikir, pelit, dan loba atau tamak. Tamak dan kikir. Lalu juga fasik. Dan kita juga sudah belajar bahwa uang berapapun banyaknya, kalau tanpa Tuhan itu adalah sia-sia. Nah, itulah pelajaran kita 2 minggu yang lalu. Dan sekarang kita akan lanjutkan tentang keuangan. Dan kita juga sudah diingatkan bahwa orang yang benar akan diberi kuasa oleh Tuhan dalam kaitannya dengan keuangan dan kekayaan.
Seperti hanya dengan kita melayani Bapak Ibu. Kita butuh urapan, kita butuh panggilan, kita butuh visi. Sehingga pelayanan kita itu menjadi pelayanan yang jelas, terarah, berhasil, dan mempermuliakan Tuhan. Dan Tuhan juga panggil sebagian jemaat untuk memiliki kuasa, urapan untuk menjadi kaya. Tujuannya tentu supaya melalui kekayaannya, dia bisa menjadi bagian dari pekerjaan dan karya Tuhan. Dan bukan hanya Tuhan beri kuasa untuk menjadi kaya, menjadi sukses, tapi juga kuasa untuk menikmati. Ada banyak orang kaya tapi tidak menikmati kekayaannya dengan baik dan benar. Tuhan memberi kuasa bukan hanya menjadi kaya, tapi juga kuasa untuk menikmati. Kenapa Bapak Ibu? Dan ini diwujudkan dengan kebenaran yang sore ini kita akan gali dengan cukup mendalam. Yaitu apa? Ada janji berkat. Kuasa Tuhan dalam kaitannya dengan kita bisa berhasil dalam hal uang, kekayaan. Itu ditunjukkan dengan apa? Janji berkat yang melimpah bagi umatnya, yang sungguh-sungguh memberikan persembahan yang benar kepadanya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita perlu mengerti kuasa Tuhan itu dinyatakan, dan salah satu cara yang Tuhan buat supaya kita mengalami berkat, yaitu kalau kita memberikan persembahan yang benar kepada Allah. Pada waktu saya mempersiapkan dan merenungkan kebenaran berkaitan dengan keuangan ini, saya cukup surprise atau terkejut walaupun sebenarnya sudah biasa. Kenapa? Karena ternyata Tuhan itu memberikan janji untuk memberkati berkelimpahan pada waktu orang atau umatnya, orang-orang pilihannya, itu benar-benar memberikan persembahan. Kita akan lihat tentu kenapa ini terjadi. Kenapa Tuhan begitu jelas. Paling tidak ada 2 ayat yang nanti kita akan coba belajar. Bahwa Tuhan menjanjikan berkat, bahkan tingkap-tingkap langit dibuka bagi orang-orang yang mempersembahkan yang namanya persembahan yang benar. Kalau kita pelajari saudara-saudara, yang pertama kenapa? Karena uang itu sangat penting sekali. Kalau kita baca dalam Pengkhotbah 10 ayat 19 dikatakan, untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Ya, uang memungkinkan semuanya itu. Kalau kita baca dalam terjemahan ini seolah-olah kan makanan, anggur itu karena uang. Tapi kalau kita lihat dalam terjemahan yang lain, dalam firman Allah hidup, bisa tolong dibacakan? Pesta mendatangkan tawaria, anggur memberi kegembiraan, dan uang memungkinkan segala-galanya. Ya, ini lebih jelas. Jadi katakan uang memungkinkan segala-galanya. Dan ini diperkuat kalau kita baca dalam terjemahan NIT, di situ dikatakan money is the answer for everything. Uang itu adalah jawaban untuk semuanya. Ini jelas sekali. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga boleh dikatakan ada begitu banyak orang sangat terikat dengan yang namanya keuangan. Karena jelas dikatakan uang memungkinkan segala-galanya. Dalam Alkitab kita membaca dalam Mazmur 49 ayat 7 dikatakan, mereka yang percaya akan harta bendanya dan
megahkan diri dengan banyak kekayaan mereka? Karena uang begitu penting, sehingga orang itu percaya, beriman kepada siapa? Harta bendanya. Mempercayakan diri, membanggakan diri sebagai gantungan hidupnya itu apa? Kekayaan. Dan ini bukan sesuatu yang rahasia. Tidak heran ada begitu banyak orang mencari uang, kekayaan, bahkan menghalalkan segala macam cara. Kenapa? Karena menurut mereka kekayaan itulah yang membuat mereka bisa kuat, hebat. Sehingga tidak heran juga dalam Amsal 10 ayat 15 dikatakan, Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Uang begitu penting, dianggap segala-galanya, dan banyak orang percaya, mempercayakan diri, bergantung kepada kekayaan. Karena apa? Karena kekayaan dikatakan memberi perlindungan. Harus diakui dalam banyak hal ini bisa terjadi. Dan juga di dalam Amsal 19 ayat 4 dikatakan, Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. ya, kekayaan mendapat banyak sahabat. Sehingga tidak heran, walaupun orang jadi sahabatnya orang kaya itu motivasinya macam-macam. Ada ungkapan, ada gula, ada semut. Makanya semakin orang kaya, semakin banyak temannya. Dan seperti ayat ini juga mengatakan, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Faktanya demikian, kita menemukan pada waktu orang meningkat, sukses, duitnya makin banyak. Wah, banyak orang datang menjadi temannya. Tapi pada waktu bangkrut, satu-satu mulai meninggalkan, tidak lagi. Sedemikian rupa uang itu. Dan Tuhan mengerti, tetapi bagi Tuhan adalah kalau kita mau diberkati, jangan punya sikap yang salah terhadap harta dan kekayaan. Tuhan mengerti kita butuh diberkati. Tuhan mengerti kita harus diberkati supaya melalui kita juga kita bisa punya dampak untuk jadi berkat dan berkaya dalam pekerjaannya. Tapi Tuhan ingin setiap kita itu betul-betul memiliki sikap yang benar. Maka kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya mau selalu ada dalam jalur berkat, kita harus betul-betul hidup taat kepada firman Tuhan. Di dalam Yesaya 48 ayat 18 dan 19 dikatakan, Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan lenyap, tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. ini janji Tuhan kepada umatnya bangsa Israel, dan ini sebuah kebenaran yang tidak pernah berubah. Juga untuk kita sebagai umatnya, firman Tuhan mengatakan jika atau sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai. Lalu juga dikatakan apa? Kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Lalu dikatakan apa? Keturunanmu akan menjadi seperti pasir. Lalu dikatakan nama mereka tidak akan dilenyapkan. Ketaatan kepada firman Tuhan ini kunci berkat
Maka kita kalau mau diberkati, kita harus taat kepada firman Tuhan. Janji ini juga disampaikan kepada bangsa Israel pada waktu mereka di padang gurun. Dalam Ulangan 28 ayat 9 sampai 12. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Tuhan berkata, memberkati segala pekerjaanmu. Dalam ayat yang ke-12 dikatakan, sehingga dikatakan engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Janji ini bahkan sampai sekarang terjadi. Bapak Ibu tahu kalau misalnya ada negara-negara yang bangkrut, butuh pinjaman, siapa yang memberi pinjaman? Sebenarnya ini bukan sebuah negara, tapi sebuah lembaga yang disebut IMF atau IMF. Siapa di balik mereka itu? Siapa di balik lembaga ini? Siapa di balik lembaga ini? Orang-orang yang diberkati Tuhan, orang pilihan Tuhan. Beberapa dari mereka adalah orang Yahudi. Firman Tuhan mengatakan, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Janji berkat itu untuk orang yang taat kepada Tuhan. Dan ketaatan yang perlu diwujudkan itu apa? Dalam banyak hal tentunya, tapi salah satunya yang penting yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah ketaatan dalam memberikan persembahan. Kita harus belajar hidup memuliakan Tuhan dengan harta. Dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jelas sekali dikatakan, muliakanlah Tuhan. Ini ketaatan penting. Maka kalau kita mempelajari dalam Alkitab, kita menemukan bahwa iman, kehidupan beriman, kehidupan ibadah, itu tidak bisa dilepaskan dari sikap kita terhadap uang, terhadap harta. Kalau kita begitu terikat dengan harta, kita sudah belajar bagaimana hidupnya justru bisa menjadi binasa. Seperti hanya dengan istri Lot. Maka kita perlu belajar untuk taat firman Tuhan. Salah satunya apa? Mari kita permuliakan Tuhan dengan harta kita. Di sini dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Kenapa dikatakan hasil pertama? Ini buah sulung panen pertama. Semuanya diberikan kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang apa? Janjinya. Waktu kita memuliakan Tuhan, kita taat untuk memberikan yang terbaik 100% kepada Tuhan. Itu artinya yang terbaik. Tuhan bilang apa? Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Ada berkat yang limpah.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang sangat konsisten dengan janjinya. Nah, kalau Bapak, Ibu, kita semua mau diberkati Tuhan, taat firman. Dan salah satunya, berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dalam setiap ibadah, kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan, kolekte. Kadang-kadang di dalam kolekte bisa ditemukan uang yang besar, uang yang kecil. Sebenarnya yang utama bukan masalah berapa, tapi sebenarnya apakah waktu kita memberi persembahan, itu kita memberi persembahan yang terbaik tidak? Tuhan tahu. Kadang-kadang ya saya harap di sini tidak ada, tapi di tempat lain ditemukan orang yang cukup berada. Memberi persembahan seperti memberi kepada tukang parkir. Artinya apa? Artinya orang itu sebenarnya sedang tidak menghormati Tuhan. Tidak sedang memuliakan Tuhan. Tidak sedang memberi kalau kepada Tuhan harusnya yang terbaik. Maka kita sebagai orang tua perlu mendidik anak-anak dari kecil. Untuk apa? Kalau untuk Tuhan harus yang terbaik. Pernah satu kali anak saya waktu itu masih kecil, kira-kira tahun 90-an, 95, tahun 2000-an kurang lebih. Mereka pergi ke sekolah minggu. Kemudian walaupun kami tidak punya uang banyak, kami mau mengajari mereka, kalau memberi kepada Tuhan itu harus yang terbaik. Sehingga waktu itu kami kasih kepada mereka uang 5.000 untuk persembahan. Kemudian satu anak saya bilang begini sama saya, "Pak, wah uangnya kebanyakan Pak." Lalu saya bilang, "Kenapa kamu bilang begitu?" "Iya Pak, kalau teman-temanku itu memberi ya, paling banyak 1.000, bahkan ada temanku begini Pak, dikasih sama orang tuanya 10.000. Dia tukar dulu kepada siapalah yang 9.000 dikantongi, 1.000 dimasukkan." Pada waktu anak saya bicara seperti itu, saya bilang kepadanya, "Nak, Dek, kalau untuk Tuhan, itu harus yang terbaik." Kita perlu ajar, kita perlu punya sikap ini. Dan Tuhan tahu, pada waktu kita memuliakan Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik, Tuhan bilang, maka lumbung-lumbung akan diisi penuh sampai melimpah. Juga ketaatan berkaitan dengan apa, Bapak Ibu? Mempersembahkan persepuluhan. Ada janji berkat dalam persembahan persepuluhan. Dalam Maliaki 3 ayat 10 sampai 12 dikatakan, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam." Saudara lihat,
pada waktu kita memberikan persembahan persepuluhan, Tuhan berkata begini, ujilah aku. Kalau kita baca dalam Alkitab, hampir tidak pernah Tuhan berkata, ujilah aku. Kenapa dia katakan ujilah aku? Untuk meyakinkan, karena waktu itu bangsa Israel setelah pulang dari Babel, dari pembuangan, mereka lupa. Mereka asik dengan membangun rumah sendiri, memikirkan pengembangan ekonomi sendiri. Akhirnya yang namanya ibadah keter, persembahan keter termasuk perpuluhan pun juga mereka tidak memberi. Lalu Tuhan tegur mereka dan Tuhan bilang uji aku untuk hal ini. Coba, seolah-olah Tuhan bilang coba aku akan tunjukkan kebenaran ini bahwa kalau kamu memberi persembahan persepuluhan, aku akan dikatakan dalam ayat yang ke-10 tadi, Tuhan, firman Tuhan semesta alam. Jaminan Tuhan adalah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dia berkata, firman Tuhan semesta alam, aku akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit. Dikatakan, wow, itu artinya dicurahkan berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu belajar. Banyak aspek dari persembahan persepuluhan. Tapi salah satunya adalah kunci berkat. Ini Tuhan yang bilang. Alkitab yang mencatat, yang menyebutkan. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Siapa? Tuhan pemilik segala sesuatu. Pada waktu anaknya belajar memberikan persepuluhan dengan benar, Tuhan akan memberkati. Bapak Ibu, saya teringat pertama kali saya memberi persembahan persepuluhan itu pada waktu saya masuk ke sekolah Alkitab. Waktu itu usia saya masih 18 ya. Pertama kali karena sebelumnya tidak punya uang, waktu sekolah kitab saya disponsori oleh kakek saya. Tiap bulan saya diberi Rp25.000, waktu itu tahun 80. Untuk uang sekolah, uang asrama 20.000. Jadi sebenarnya 5.000 itu diberikan pada saya untuk kalau ada perlu beli buku, beli sabun. Ya tentu seharusnya kurang. Karena bayangkan 5.000 walaupun pada tahun itu tetap itu sebuah jumlah yang tidak banyak. Tapi waktu saya belajar mulai melangkah dengan iman, walaupun 5.000 sebulan kurang, saya potong waktu itu 2.500. Jadi 20.000 saya kirim untuk bayar uang sekolah dan asrama, lalu 2.500 saya masukkan sebagai persembahan persepuluhan. Saya cuma simpan 2.500. Dengan Rp5.000 saja tidak cukup, apalagi Rp2.500. Tapi saya ingat sekali bahwa pada waktu saya mulai belajar melangkah dengan iman, Tuhan itu memberkati. Sehingga macam-macam caranya. Bahkan saya teringat waktu itu saya bisa menolong salah seorang adik kelas yang harusnya akan dikeluarkan karena tidak punya uang sekolah. Lalu dia sharing dengan saya tergerak, saya bayari uang sekolahnya. Dari mana? Rp2.500. Tapi Tuhan itu luar biasa. Ini pengalaman kecil, tapi saya yakin kalau kita mau coba merespon atau memberi kesempatan, ada ruang kesaksian bagaimana Tuhan memberkati. Pada waktu orang-orang setia, taat, termasuk dalam memberi persepuluhan, Tuhan berkati. Dan tentunya juga memang ketaatan
ketaatan memberikan persembahan ini harus dengan dasar yang benar. Dasar yang benar itu apa Bapak Ibu? Harus didasari oleh kasih atau cinta. Dalam Mazmur 119 ayat 127 dikatakan, Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. ya, memberi persembahan kepada Tuhan. Jangan berpikiran begini, ada orang seperti mancing gitu ya. Tak kasih sekian, nanti dapatnya sekian. Kita mungkin berpikir juga seperti tabur tuai. Saya nabur 1.000, nanti dapatnya 100.000. Pada waktu ditunggu-tunggu, nggak dapat dia, lalu menjadi kecewa. Bapak Ibu, kita percaya janji Tuhan itu memang ya dan amin. Kalau kita memberi diberkati, tapi jangan sampai itu menjadi motivasi kita. Wah, saya mau seperti halnya dengan investasi, saya kasih 1 juta, nanti sekian bulan akan kembali 100 juta. Tidak. Kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Setia memberi persembahan persepuluhan. Karena apa? Karena cinta. Karena mengasihi. Itu yang benar yang Tuhan suka. Sehingga waktu kita terbukti bahwa kita memberi persembahan yang terbaik, persepuluhan kita juga dengan kasih, dengan cinta. Karena kita ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Maka pada saatnya Tuhan pasti akan memberkati kita. Ini dikatakan, itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu. Bahkan dikatakan lebih daripada emas tua. Kita harus melayani, kita harus memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebagai ketaatan. Karena mengasihi. Tidak boleh ada motivasi yang lain yang salah. Tidak boleh Bapak Ibu. Pada waktu kita setia, kita mengasihi, bahkan dalam kondisi yang sulit sekalipun, saya yakin pada saatnya Tuhan akan memberkati. Karena ini janji Tuhan. Jelas sekali Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Dan sekarang kita akan lihat juga kenapa kita harus memberikan persembahan persepuluhan. Sebagai salah satu ketaatan kita kepada Tuhan. Karena kita mencintai Tuhan. Karena kita ingin memuliakan Dia. Karena persepuluhan itu adalah milik Tuhan. Dalam Imamat 27 ayat 30 dikatakan, Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Di dalam kedaulatannya Bapak Ibu, kita harus tahu, Tuhan menetapkan walaupun sebenarnya alam semesta dan semuanya itu adalah milik Tuhan. Tapi pada waktu Dia membangun perjanjian dengan umatnya, khususnya bangsa Israel, Tuhan membuat sebuah ketetapan baru, yaitu apa? Berapa yang jadi miliknya yang harus dikembalikan. Sekali lagi sebenarnya semua harta kita, milik kita itu 100% milik Tuhan, semua dari Tuhan. Tapi Tuhan di dalam keadilannya, di dalam kedaulatannya, juga kasih karunia-Nya, Dia menetapkan yang jadi miliknya, yang jadi haknya itu cuma 10%. Katakan tadi, demikian juga segala persembahan persepuluhan itu apa? Milik Tuhan, itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Tuhan telah menetapkan bagi umatnya bagian yang jadi miliknya, yang menjadi haknya, yaitu apa? 1/10 saja. Yang 90 untuk kita, untuk kamu. Coba, bukankah ini bentuk daripada kasih Tuhan? Bukankah ini bentuk daripada Tuhan yang memang sebenarnya pada dasarnya ingin memelihara dan memberkati kita? 100% dari Tuhan, 90 diberikan kita, kembalikan 10%. Kalau
digambarkan seperti sebuah investasi, bisnis. Tuhan itu modalnya semua Tuhan. Tapi dalam perjalanan Tuhan dengan kerelaan dalam kasih-Nya karena ingin memberkati hilang dalam rapat umum pemegang saham. Oke, sahamku yang 100% sekarang aku serahkan, aku bagi-bagikan kepada yang lain. Cukup aku hanya ambil 10%. Ini pun kita harus akui kadang-kadang banyak yang mempersoalkan, bukan? Beratlah, banyaklah, macam-macam alasannya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, kuncinya apa? Kita sedang tidak hormat dan tidak cinta kepada Tuhan. Lalu yang berikutnya, kenapa? Terutama dalam perjanjian lama kita belajar persepuluhan, persembahan dan persembahan persepuluhan. Itu begitu ditekankan. Sampai Tuhan bilang, ujilah aku, harus. Karena kalau kita belajar dalam perjanjian lama, kita menemukan bahwa bangsa Israel dalam perjalanan hidup mereka itu pemerintahannya bersifat teokrasi atau pemerintahan ilahi. Walaupun ada raja, ada pimpinan, tapi raja itu betul-betul harus tunduk dan menjadi hambanya Tuhan. Di dalam Mazmur 47 ayat 7-9 dikatakan, Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. ya, jadi persepuluhan itu hubungannya dengan kerajaan Allah. Dalam hal ini pemerintahan Israel itu kan dibagi menjadi dua wilayah. Wilayah yang pertama adalah wilayah fisik, jasmani, yang betul-betul diserahkan atau Allah mendelegasikan untuk pemerintahan fisik itu kepada raja yang ditunjuk. Makanya Daud sebagai standar selalu dipegang. Harus seperti Daud. Tapi Daud sendiri itu bukan raja segala raja. Raja segala raja adalah Tuhan Allah. Lalu ada wilayah yang namanya wilayah rohani. Ini wilayah ibadah. Nah, dua-duanya ini butuh duit Bapak Ibu. Seperti hanya dengan kita sebagai warga masyarakat Indonesia, kita wajib membayar pajak. Kenapa? Karena kalau masyarakat nggak bayar pajak, pemerintahnya gaji pegawai negeri dari mana, membangun dari mana, segala sesuatu butuh. Tentara siapa yang menggaji, itu semua dari pajak masyarakat. Secara rohani Tuhan juga bicara, perlu juga kerajaan rohani dalam hal ini. Kalau kita belajar dalam kehidupan bangsa Israel, ibadah rumah Tuhan itu perlu dijalankan. Nah, dari mana uangnya? Ya dari umat Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan 10% tadi. Kalau kita baca dalam Kejadian 14 ayat 17-20 dikatakan, Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Bapak Ibu, persembahan persepuluhan itu bukan hanya ada di dalam hukum Taurat. Sebelum hukum Taurat pun ada yang namanya kebiasaan tradisi memberikan persembahan persepuluhan. Salah satunya Abram.
waktu dia ketemu dengan Melkisedek yang disebut Raja Salem, Imam Allah, waktu dia diberkati, lalu firman Tuhan mengatakan, lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Abraham mempersembahkan 1/10 kepada Melkisedek raja. Jadi kebenaran tentang 1/10 itu adalah kebenaran berkaitan juga dengan kerajaan. Seperti halnya dengan kerajaan apapun membutuhkan uang dari rakyatnya, demikian juga kita. Sekarang kita juga ada di dalam kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, visi gereja kita juga sama. Visi gereja kita apa? Kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam konteks inilah, Bapak Ibu, kita jemaat memberi persembahan, termasuk 1/10. Untuk apa? Kadang-kadang saya pernah mendengar ada orang bilang begini, buat apa memberi persembahan 1/10 untuk gereja Alpha Omega? Sudah kaya, gak perlu. Atau mungkin ada yang lain berpikir, waduh, kalau memberi persembahan 1/10 nanti memperkaya pendeta. Bapak Ibu perlu tahu juga bahwa di tempat kita, persembahan 1/10 yang diberikan dari jemaat pada gereja, itu dikelola oleh tim keuangan yang dipercaya, bukan untuk pendeta, gembala, tidak Bapak Ibu, tidak. Tidak untuk memperkaya, tidak. Tapi apa? Penggunaannya sekali lagi sesuai visi, yaitu apa? Supaya kerajaan Tuhan melalui gereja kita ini bisa diperluas. Sehingga tidak heran kenapa kita bisa mengembangkan penginjilan. Kita punya pos-pos di berbagai tempat, dari mulai Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, kemudian Maluku sampai Papua. Kita support ada sekitar 130 pos tiap bulan butuh. Dari mana? Ya dari persembahan Bapak Ibu sekalian. Lalu juga dalam kaitan dengan pengembalaan, pastoral, lalu juga kaitan dengan pendidikan, kita buka sekolah, bukan hanya di Semarang, kita juga buka sekolah di Ngabang misalnya, di mana melalui sekolah itu bisa dididik orang-orang yang betul-betul jadi murid Tuhan. Lalu kita juga buka sekolah di Nias, dan mungkin nanti ke depan di tempat-tempat lain. Dari mana? Dari persembahan jemaat. Lalu diakonia sebagai fungsi kita harus menolong jemaat yang tidak mampu. Juga menunjang pelayanan bidang-bidang yang ada di bawah naungan GBT Semarang. Itu dari persembahan Bapak Ibu, termasuk juga 1/10. Lalu juga, kenapa kita perlu memberi persembahan 1/10? Selain karena itu adalah milik Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua karena kaitan dengan kerajaan dan pemerintahan yang perlu dikembangkan. Yang ketiga Bapak Ibu dalam kaitan dengan ibadah dan penyembahan. Di dalam Keluaran 20 ayat 3-6 dikatakan, Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan, Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. persembahan kita termasuk 1/10 itu penting. Kenapa? Supaya ibadah, penyembahan kepada Allah itu dijalankan dengan baik. Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya mereka harus menyembah, beribadah. Dan dalam perjanjian lama kalau kita pelajari, mereka harus
melayani itu, kalau yang namanya melayani harus betul-betul orang yang dipanggil dan tidak boleh melakukan yang lain. Dalam hal ini Tuhan pilih orang-orang Lewi. Suku Lewi dikatakan tidak punya warisan. Kerja mereka hanya melayani, beribadah, melayani, beribadah. Sehingga dibutuhkan support. Coba kita lihat bahwa kenapa bangsa Israel perlu memberi persembahan persepuluhan. Karena waktu persembahan persepuluhan yang lancar dari bangsa Israel, membuat apa? Membuat suku Lewi dapat menjalankan tugasnya di rumah Allah dengan baik. Sehingga penyembahan kepada Allah juga dapat berlangsung secara terus-menerus. Kalau sebaliknya persepuluhan macet, pasti ibadah juga ada problem. Karena Lewi misalnya, suku Lewi yang kerjanya tiap hari beribadah dari pagi sore, tapi sekarang karena nggak ada persembahan, lalu mereka harus kerja. Kita bisa bayangkan ibadah akan menjadi tidak jalan dengan baik. Ini Bapak Ibu sebabnya kenapa kita perlu memberikan persembahan. Dan firman Tuhan mengatakan waktu kita memberi dengan benar, dengan sikap yang benar, maka Tuhan akan memberkati. Dan mungkin saya sedikit tambahkan Bapak Ibu. Ada orang bertanya, kenapa harus 10%? Kenapa tidak 5% persembahannya? Kenapa tidak 20%? Kenapa harus 10% kalau diajarkan dalam Alkitab? Saya sedikit terangkan supaya kita mengerti kenapa harus 10%. Yang pertama, memang harus diakui bahwa persembahan persepuluhan yang 10% itu dikaitkan dengan tradisi zaman atau konteks waktu itu. Dalam tradisi Timur Tengah kuno, angka 10% itu adalah dasar untuk sistem perhitungan. Maka termasuk agama-agama kuno waktu itu di Timur Tengah, kalau umatnya memberikan persembahan kepada ilahnya atau mungkin Allahnya, itu memakai perhitungan 1/10. Dan ini juga menjadi kebenaran waktu itu bahwa kalau ada orang yang memberikan persembahan atau miliknya, dari miliknya itu 1/10 kepada Tuhan atau dewanya masing-masing, itu membuktikan atau sedang menunjukkan apa? Ketaatannya total kepada yang disembah. Nah, ini tentunya juga mempengaruhi Abram dan juga Yakub waktu mereka juga memberikan persembahan persepuluhan. Dalam tradisi Timur Tengah kuno, angka 10% adalah dasar untuk sistem perhitungan. Perhitungannya makanya 1/10 tadi. Dan ini rupanya juga dipakai dalam kaitannya dengan bangsa Israel. Tidak membedakan karena pola ekonomi waktu seperti itu. Kemudian saudara-saudara yang kedua, mengapa 10% yang dihitung? Ini adalah bentuk daripada apa? Keseimbangan dan juga hikmat. Dalam Keluaran 16 ayat 18 dikatakan, Ketika mereka menakarnya dengan Gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. ada keseimbangan. Yang kaya, yang banyak, tidak akan kekurangan. Yang sedikit pun juga tidak akan kekurangan. Jadi sudah diatur. Dan juga ini adalah bagian dari apa? Dari hikmat dalam mengelola keuangan. Dalam Amsal 21 ayat 5 dikatakan, Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. jadi ada hikmat mengatur keuangan dan sekaligus keseimbangan. Saya coba tunjukkan sedikit ya dalam kaitannya. Kadang-kadang
Kenapa dikatakan ada keseimbangan, ada hikmat? Karena Bapak Ibu, kita dalam kaitan dengan pendapatan, kita perlu kelola, perlu ada rancangan. Supaya termasuk dalam kaitan dengan persembahan persepuluhan tadi, kita bisa berikan dengan baik. Jadi harusnya coba kita atur. Biasanya tanggal 26 atau 25 kan kita dapat gaji, masukkan. Lalu untuk apa? Nah coba kalau bisa kita usahakan untuk biaya hidup itu 40%. Kalau bisa. Ini harus menjadi pedoman. Karena tadi dikatakan rancangan orang rajin. Jadi dalam kaitan keuangan itu juga perlu dikelola dengan baik. Jangan sembarangan, apalagi kalau kita hanya mengeluarkan uang berdasarkan ingin apa, senang apa, wah kacau. Berapapun duit kita nggak cukup Bapak Ibu. Ada orang yang gajinya 40 juta, nggak cukup juga, karena apa? Ya tidak dikelola dengan baik. Maka coba kita atur. Biaya hidup diusahakan 40%. Lalu sisanya, tentu ini nanti bergerak sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang pertama apa? Coba diatur, donasi, persepuluhan, kolekte dan lain-lain. Sudah diatur lebih dulu. Jadi jangan, wah dapat gaji, habis nanti sisanya baru. Maka akhirnya persepuluhan jadikan alasan enggak memberi karena tidak diatur. Perlu diatur, ada bagian donasinya. Kemudian kalau memang kita punya kelebihan usaha investasi, atau mungkin asuransi, atau mungkin cicilan bulanan rumah dan sebagainya. Jadi diatur, makanya tadi di firman Tuhan mengatakan rancangan orang rajin. Jadi kita perlu atur. Supaya apa? Supaya kita bisa betul-betul hidup diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, ada seorang yang saya munculkan lagi juga, namanya adalah David Green. Dia pendiri Hobby Lobby Group. Dia sukses dalam bisnisnya secara luar biasa. Karena apa? Karena dia menerapkan kebenaran-kebenaran Alkitab sebagai etika bisnisnya. Sebenarnya David Green waktu mulai usaha itu awalnya sederhana. Dia mulai dengan menjual bingkai foto, lalu juga hal-hal yang bersifat seni. Dengan bantuan istrinya, dia mulai jual dari sedikit demi sedikit. Dia taat melakukan kebenaran, lalu apa? Pendapatannya tahun 2013 dicatat. Dia punya uang 45 triliun rupiah, kurang lebih kalau di kurs. David Green menjelaskan bahwa kuncinya apa? Dia bisa begitu luar biasa diberkati Tuhan. Maju berkembang. Dia bilang, dia mematuhi prinsip-prinsip Alkitab. Dia membayar persepuluhan dengan tekun. Dia juga ikut terlibat dalam penyebaran Injil melalui tentunya keuangannya dia. Dan juga dia rajin bekerja. Makanya salah satu quote yang terkenal dari David Green, dia berkata, run your business in harmony with God's laws. This will keep you on ethical footing. Artinya kalau kita menjalankan bisnis, jalankan sesuai dengan nilai-nilai Allah. Maka kita akan punya etika yang benar. Caranya gimana? Senangkan selalu Tuhan. Ini yang juga harus kita lakukan. Sebagai orang-orang Kristen, kalau kita mau berkata, saya ingin diberkati Tuhan, termasuk dalam persembahan saya, jangan lupa juga kita punya ketaatan lain dalam apa? Dalam menjalankan usaha, bisnis, pekerjaan. Itu betul-betul sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Kalau kita belajar Alkitab, hal pertama, etika berbisnis itu apa yang Tuhan kehendaki? Yaitu apa? Menjaga nama baik. Amsal 22 ayat 1 dikatakan,
Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Lalu Pengkhotbah 7 ayat 1. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Ya, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Nah ini kalau kita berkata dalam berbisnis, berusaha, bekerja, kita menanamkan, menerapkan nilai-nilai Alkitab. Kita perlu belajar bahwa apa? Nama baik. Artinya apa? Kita tidak menghalalkan segala macam cara. Kita menjaga integritas, kejujuran, tanggung jawab. Karena dikatakan juga dalam Amsal 21 ayat 20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Ya, nama baik harus dijaga. Lalu ini, yang kedua Bapak Ibu, kalau kita mau berusaha dengan nilai-nilai Alkitab, seperti juga yang dikatakan tadi oleh David Green. Jaga dalam berbisnis, berusaha, dalam bekerja, takut akan Tuhan itu penting sekali. Dalam Amsal 15 ayat 16 dikatakan, Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. takut akan Tuhan. Mari kita kerja, kita berusaha, berbisnis dengan takut akan Tuhan. Lalu juga apa? Kita harus mencintai Tuhan lebih daripada emas. Artinya kita tidak, walaupun kerja, berusaha, uang, kekayaan itu bukan menjadi ikatan. Dalam Mazmur 119 ayat 127 dikatakan, Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. ya, cinta Tuhan harus dijaga. Jangan sampai semakin sukses kita makin terikat dengan uang, harta. Justru harus semakin cinta Tuhan yang sudah memberkati. Lalu juga apa? Jaga integritas, kejujuran. Dalam Amsal 28 ayat 6 dikatakan, Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya. Integritas, jujur. Ini harus diterapkan dalam setiap aspek pekerjaan kita. Lalu juga nilai Alkitab dalam berusaha itu apa? Kita harus terus belajar. Amsal 13 ayat 18 dikatakan, Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran ia dihormati. miskin cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Kita berusaha mengandalkan Tuhan, tapi juga minta hikmat. Lalu kita juga jangan sampai gak belajar. Pandemi ini Bapak Ibu mengajarkan kita sebuah pelajaran penting di mana kita sebagai orang yang berusaha, bekerja dalam bidang apapun harus terus belajar. Harus bisa mau berubah. Mungkin ada orang bilang, oh saya pengalamannya hanya di ini. Ya udah, semua sekarang berubah. Kita nggak ikut menyesuaikan, habis. Coba, ada merek-merek tertentu masa lalu, wah begitu jaya, bukan salah satunya. Misalnya handphone Nokia pada zamannya, wah semua Nokia. Tapi tidak berapa lama hilang, diganti yang lain. Lalu juga berhikmat memang. Dalam Amsal 16 ayat 16 dikatakan, Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. hikmat. Kita perlu minta kepada Tuhan. Juga dalam berusaha kita perlu pakai hikmat. Dan jangan lupa rajin.
rajin. Dalam Amsal 12 ayat 27 dikatakan, Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Bapak Ibu, maka dari itu Tuhan ingatkan kita supaya kita betul-betul hidup benar, menerapkan nilai-nilai usaha sebagai bentuk ketaatan kita kepada firman. Lalu juga memberi persembahan, ini dari sebuah paket hidup yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Waktu kita taat firman dalam bekerja, berusaha, termasuk dalam kaitannya dengan memberi persembahan, Tuhan pasti memberkati kita. Maka dari itu dalam Yeremia 9 ayat 23 sampai 24 firman Tuhan mengatakan demikian. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Ya, mari justru dengan uang, dengan kekayaan kita semakin justru mengenal, memahami Tuhan. Bukan sebaliknya, nah ini yang Tuhan inginkan. Puji Tuhan, mari kita datang pada Tuhan, kita akan berdiri bersama-sama, baik kita yang di gereja, juga yang di rumah atau dimanapun yang sedang bersama-sama malam ini beribadah. Kita nyanyikan nyanyian, Aku Diberkati. Biar setiap kita betul-betul mengalami ini dalam hidup ini. Diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati. Amin Tuhan. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku jadi berkat. Aku jadi Diberkat. Sepanjang hidupku jadi berkat. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, Aku jadi berkat. Aku jadi berkat. aku jadi berkat. Amin Tuhan. Sepanjang Hidupku jadi berkat. bila bangun pagi hari, siang berganti malam, Aku jadi berkat. aku jadi Diberkat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Alkitab mengajarkan kepada kita pada waktu kita dipilih oleh Tuhan, kita diharapkan, dipanggil untuk jadi berkat. Dan Tuhan memberikan janji begitu banyak pada waktu kita betul-betul hidup benar, termasuk dalam kaitannya dengan memberikan persembahan dengan sikap yang benar, karena hormat, karena ingin memuliakan Tuhan, dengan cinta. Waktu kita memberikan persembahan yang terbaik, termasuk juga persembahan persepuluhan, Tuhan berkata, ujilah aku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membuka tingkap-tingkap langit. Ada janji berkat kepada orang-orang yang setia, taat.
Dan ini sudah dibuktikan. Bukan hanya David Green yang saya pakai sebagai contoh. Kalau ada waktu, ada begitu banyak kesaksian bagaimana Tuhan memberkati dengan cara yang luar biasa terhadap umatnya yang setia, taat dan benar dalam memberikan persembahan. Termasuk juga persepuluhan. Bapa kami di dalam surga, kami sudah belajar dari kebenaran firman-Mu yang penting. Tolong setiap kami ya Tuhan, bukan hanya kami tahu dan mengerti, tapi kami betul-betul meyakini dan itu menjadi cara hidup kami. Supaya semakin kami diberkati, semakin kami jadi berkat. Bukan sebaliknya, semakin kami diberkati, semakin kami terikat dengan berkat. Kami tidak mau seperti Tuhan. Tolong biarlah melalui kebenaran firman-Mu malam ini kami diingatkan. Kalau kami salah, kami mulai terikat dengan harta kekayaan, kami bertobat, kami kembali. Bahwa berkat itu diberikan Tuhan supaya hidup kami juga jadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati kami semua yang sudah belajar firman-Mu malam hari ini. Dan sekarang kita angkat tangan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekarang terimalah berkat. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa. Dan dengan persekutuan Roh Kudus. Biarlah menyertai saudara semua mulai malam hari ini. Bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.